Apa kabar pemirsa? Kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS tanggal 22 Januari. Kebakaran terjadi di sebuah permukiman di kota Kilong larut malam kemarin. Ketua Tim Damkar yang berulang kali memasuki lokasi kebakaran selama operasi penyelamatan diduga tersedak hingga pingsan dan meninggal dunia. Kebakaran juga merenggut jiwa seorang warga dan melukai beberapa lainnya. Petugas tiba di lokasi kebakaran dan menyemprotkan air ke arah kobaran api. Warga masih trauma setelah berhamburan dalam kondisi panik. Api baru berhasil padam pada dini hari. Kebakaran yang terjadi pada kompleks apartemen di kawasan Kilong tanggal 21 larut malam ini mengakibatkan sejumlah warga terjebak. Walau petugas terus menyemprotkan air, tumpukan pakaian dan barang di lokasi kejadian mempersulit upaya pemadaman. Ketua Tim Damkar Chan dan Cie menerobos kobaran api sebanyak 3 kali untuk menyelamatkan korban. Setelah menyelesaikan aksi kedua, ia keluar dan mengingatkan petugas lainnya bahwa ruangan dipenuhi tumpukan baju dan barang yang dapat ambruk sewaktu-waktu kalau tidak sengaja tersenggol, sehingga harus berhati-hati. Saat menerobos api untuk ketiga kalinya, ia bahkan memberikan maskernya untuk dipakai korban, sehingga diduga tersedak hingga pingsan. Saat ditemukan, ia sudah tidak menunjukkan tanda-tanda vital dan walau telah dilarikan ke rumah sakit untuk upaya penyelamatan, ia dinyatakan meninggal. Seorang petugas juga sedang dirawat setelah tersengat listrik. Penghuni lainnya juga dinyatakan tewas setelah dilarikan ke rumah sakit. Departemen Pemadam Kebakaran mengunggah foto hitam putih Chan dan Cie di halaman situs Facebook untuk mengenang jasanya. Pemkot Kilong menyatakan akan berupaya memperjuangkan santunan yang layak dan mengabadikan namanya di kuil Martyr Shrine sebagai wujud apresiasi atas perjuangan korban. Suhu anjlok drastis akibat masa udara dingin kontinental. Warga diminta menjaga kehangatan tubuh. Dalam seminggu terakhir tercatat 226 kasus penyakit non-traumatis di Taiwan di mana orang-orang tiba di rumah sakit dalam kondisi OHGA, yakni tanpa bernapas atau detak jantung. Di Taipei, seorang siswa tiba-tiba berkeringat dingin dan tidak dapat berbicara saat naik bus. Di Xintian, New Taipei, seorang sopir Uber meninggal setelah ditemukan tak sadarkan diri di dalam mobilnya dalam perjalanan menjemput penumpang. Apakah kematiannya terkait dengan hipotermia masih perlu diselidiki. Masa udara dingin kontinental kuat membuat suhu di wilayah sentral ke utara, timur, dan timur laut anjlok. Hujan lebat sporadis turun di sepanjang pesisir utara Kilong dan di area pegunungan Taipei Raya. Sementara hujan singkat juga dilaporkan di wilayah timur dan Taoyuan ke utara. Suhu terendah 5,7 derajat Celcius pada subuh ini tercatat di desa Nankan, sedangkan suhu terdingin 8,3 derajat Celcius di Pulau Taiwan terdeteksi di distrik Kukeng, Yunlin. Administrasi Cuaca Pusat mengeluarkan peringatan suhu rendah yang diperkirakan akan berlanjut hingga Jumat. Suhu dingin membuat seorang siswa di dalam bus tiba-tiba berkeringat dingin dan tak dapat berbicara. Sopir mengantar siswa ke kantor polisi untuk segera dilarikan ke rumah sakit. Dokter mengasumsi gejala pusing dan tidak enak badan diduga dipicu oleh faktor perubahan suhu ditambah dengan kelelahan fisik. Seorang supir Uber di distrik Xintian dilaporkan tewas setelah ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri saat menjemput penumpang. Terkait apakah korban tewas mendadak akibat hipotermia masih perlu diselidiki lebih lanjut. 天冷的时候要特别当心心脑血管疾病及呼吸道的疾病。那另外的话，有一些高风险族群，例如年纪比较大的，或者是你们有慢性病三高，也要尽量注意好保暖。 Jumlah korban yang mengalami penghentian detak jantung dan napas sebelum tiba di rumah sakit akibat gejala non-traumatis mencapai 226 orang dalam sepekan terakhir. Warga diimbau menjaga insulasi tubuh. Sebuah sindikat penipuan yang beroperasi di berbagai negara Asia Tenggara telah dibongkar oleh Satuan Tugas Gabungan Taiwan Filipina. Satgas tersebut baru-baru ini menangkap 17 tersangka warga negara Taiwan yang terlibat dalam penipuan dengan perkiraan awal 55 korban warga Taiwan dan kerugian melebihi 40 juta dolar Taiwan. Biro Investigasi Kriminal Taiwan menerima informasi intelijen bahwa 17 warga negara Taiwan diduga terlibat dalam sindikat penipuan di Cebu, Filipina, dan bahwa semua korban adalah warga Taiwan. Melalui kerjasama kedua pihak, 17 tersangka dipulangkan ke Taiwan kemarin untuk diadili. Untuk tahap pertama, polisi mengidentifikasi 55 warga Taiwan sebagai korban penipuan yang melibatkan percintaan, investasi palsu, dan penipuan amal dengan total kerugian melebihi 40 juta dolar Taiwan.
22 dari 50 aplikasi AI generatif paling top di dunia berasal dari Tiongkok. Atas hal ini, Institusi Penelitian DSET selaku Lembaga Tang Pikir Nasional Taiwan mengingatkan penggunaan layanan AI oleh Tiongkok untuk mengumpulkan dan mengirimkan data pengguna dapat menimbulkan risiko keamanan nasional dan demokrasi. Juga dikemukakan bahwa data yang dikumpulkan dalam kapasitas besar ini dapat dipakai untuk membuat profil pribadi dan digunakan lebih lanjut untuk perang kognitif terhadap Taiwan. Berbagai bentuk AI generatif beredar di seluruh dunia, mulai dari artikel, media cetak, hingga audiovisual. Laporan terbaru Institusi Penelitian Demokrasi, Sosial, dan Teknologi Baru menunjukkan industri AI Tiongkok memiliki resiko spionase privasi dan manipulasi opini publik. Menekankan bahwa di bawah program perencanaan nasional, industri AI Tiongkok yang berorientasi ke arah ekspor telah mendukung ekspansi arus data asimetris secara global melalui pembangunan infrastruktur dan pelonggaran mekanisme hukum. 我为什么称之为它是一个威权的？就是它不只是这个资料流的这个问题。第一个问题是说它没有 rule of law， 第二个是它欠缺这个权力的分立制衡，第三则是它欠缺基本权利的这个保障。 Lewat analisis kebijakan, pakar menyimpulkan 3 metode transmisi data pengguna ke Tiongkok, termasuk menyimpan langsung data pengguna luar negeri di Tiongkok, di mana data dari luar negeri tetap bisa dibagikan kepada perusahaan terkait di Tiongkok meskipun alamat korporasi tidak terdaftar di Tiongkok. Selain itu, semua layanan juga menyatakan akan mematuhi peraturan akses pemerintah Tiongkok. 透过它所掌握的大量的资料，它可以去做一些分类或分层。其实对中国来讲，它其实就可以做一个精准的认知作战。 Kementerian Urusan Digital telah membatasi produk yang membahayakan keamanan sektor informatika nasional. Misalnya penghentian penguraian dan pembatasan akses terhadap aplikasi Red Note tahun lalu. Pihaknya juga akan terus memahami praktek global dan merevisi UU terkait yang didukung dengan program sosialisasi keamanan informasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan perubahan pendirian perihal isu Greenland melalui pidatonya di Forum Ekonomi Dunia di Swiss kemarin. Trump menyatakan akan melanjutkan penanganan kasus Greenland secara damai, juga mengumumkan penghentian sementara tarif terhadap Eropa. Setelah mencapai kesepakatan kerangka kerja dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO perihal isu Arktik. Kembali ke Davos, Swiss setelah 6 tahun, Trump berjanji pada Eropa melalui pidatonya bahwa AS tidak akan mengambil alih Greenland dengan kekerasan. Juga menegaskan bahwa AS adalah satu-satunya negara yang mampu melindungi lapisan es raksasa ini dan bahwa akuisisi Greenland adalah untuk pertahanan global, bukan sekadar perluasan wilayah. Sementara usai bertemu dengan Sekjen NATO Mark Rutte, Trump mengumumkan bahwa AS akan menangguhkan rencana tarif 10% terhadap 8 negara Eropa. Mengenai perang Rusia-Ukraina serta masalah Venezuela, Trump menegaskan kembali bahwa mencapai kesepakatan perdamaian adalah tujuan utamanya. Pemirsa, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.